Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa yang ke-6 tahun A 2023. Tuhan mengenalmu, jika iya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Manusia selalu dihadapkan dengan pelbagai pilihan dalam hidup. Setiap pilihan yang dibuat mengandung konsekuensinya sendiri. Pilihan yang bijaksana selalu lahir dari sebuah pertimbangan yang matang. Atas pilihan itu sudah dipikirkan peluang dan tantangan yang bakal terjadi. Allah menganugerahkan akal budi dan nurani kepada manusia untuk membantunya dalam membuat pilihan hidup yang bebas dan baik. Setiap kita harus menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita perlu memberi tempat dan kesempatan bagi Allah untuk membimbing dan menuntun. Tujuannya agar kita sanggup membuat pilihan yang tepat. Banyak orang mengalami kesulitan, tantangan, bahkan keterpurukan dalam hidup karena mengabaikan Tuhan. Di saat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup, serentak pada saat itu kita mulai berjalan dalam kesulitan dan ketidakmenentuan. Bersama Tuhan, hidup kita aman terlindungi. Untuk orang yang selalu berjalan bersama Tuhan, kesulitan dan tantangan seberat apapun akan berubah menjadi berkat. Andaikan Anda termasuk dalam kelompok orang yang mengabaikan Tuhan, belum terlambat untuk mengubah dan memberi tempat buat Tuhan. Berilah tempat buat Tuhan, biarlah Dia yang berada di depan, di samping dan di belakang kita. Kita aman, ada bersama Tuhan. Ya, memang betul kita aman ada bersamanya. Yesus selalu mengajak kita, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Penegasan Putra Sirak. Tuhan tidak memerintahkan siapapun untuk berdosa. Kesungguhan atau kemauan adalah jalan untuk mencapai perubahan. Pilihan yang kita ambil akan menentukan dalam hidup untuk mencapai kebahagiaan. Sungguh besar kebijaksanaan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya. Segenap pekerjaan manusia Tuhan kenal. Itu bisa dibaca dalam kitab Putra Sirak bab 15 ayat 15 sampai 20. Dalam teori memotivasi orang, kemauan adalah kunci untuk segala sesuatu dalam hidup. Kemauan menjadi motor untuk sebuah perubahan, kesuksesan, serta kebahagiaan. Kemauan yang kuat serta menghidupi kemauan itu adalah cara untuk mencapainya. Seperti peribahasa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu berarti kunci untuk sukses dan memperoleh sukacita dalam hidup, yaitu diri kita sendiri. Kita harus menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kemauan yang kuat sangat menentukan seseorang dalam mengambil keputusan dan menghidupi keputusannya. Keputusan yang benar dalam hidup keluar dari sebuah kesungguhan, bukan dari sebuah keputusasaan, kemarahan, atau iri hati. Keputusan yang matang lahir dari sebuah kesungguhan. Kalau sudah ada kemauan dan kesungguhan, maka langkah berikutnya adalah jalan bersama Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan tidak pernah terbatas. Matanya selalu tertuju kepada orang yang setia kepadanya. Dan ia mengenal setiap apa yang dikerjakan manusia. Bisa dibaca dalam Putra Sirak bab 15 ayat 19. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mentaati perintah-perintahnya. Ia juga menghendaki agar manusia melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup. Penegasan Santo Paulus.
Sejak dahulu kala Allah menyediakan hikmat bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah tersembunyi dan rahasia. Sudah ada sejak awal penciptaan. Semua hikmat disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu dinyatakan kepada kita dalam roh. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus bab 2 ayat 6 sampai 10. Rahmat dan kebaikan Tuhan selalu berlimpah kepada semua orang yang mengasihinya. Rahmat Tuhan tidak pernah berkurang. Semakin ia menganugerahkan rahmatnya kepada manusia, semakin rahmat itu bertambah. Semakin rahmat diberikan kepada manusia, rahmat yang sama itu selalu menggandakan dirinya. Itu artinya setiap kali kita menerima berkat Tuhan, kita harus bersyukur kepadanya dengan membagikan berkat itu kepada sesama di sekitar kita. Berkat yang dibagi senantiasa melipat gandakan dirinya. Kekayaan rohani semakin dibagi, ia menjadi semakin bertambah, bahkan berlipat ganda. Agar kita kaya secara rohani, maka mari kita terus membagi serta menyalurkan semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan sesama. Kekayaan rohani yang kita miliki sangat banyak. Hanya mungkin kita tidak menyadarinya sebagai sebuah kekayaan. Karena kita lupa untuk bersyukur. Misalnya, senyum alamiah yang kita miliki dan yang kita berikan untuk orang lain. Itulah kekayaan yang membuat orang senang. Kata-kata positif, inspiratif, berupa dukungan, apresiasi, dan pujian kepada orang lain, itu akan membuat orang lain semakin termotivasi untuk melaksanakan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Sikap-sikap positif yang kita miliki, seperti menghormati orang lain siapapun dia, tanpa perhitungan suku, bahasa, dan agama, akan membuat orang lain semakin bersikap positif terhadap dirinya dan juga terhadap sesama. Itu adalah kekayaan yang membuat orang selalu bersyukur dan menjadikan dirinya sebagai saudara dari yang lain siapapun dia. Mari kita berjuang untuk menggantikan kata-kata negatif yang biasa kita ucapkan untuk diri sendiri dan orang lain dengan kata-kata positif agar sukacita dan kedamaian menjadi milik semua orang yang berkehendak baik. Misalnya, awal pembicaraan kita mulai dengan kata masalahnya. Itu negatif. Diganti dengan yang positif, kenyataannya. Kata saya tidak bisa diganti dengan saya belum bisa. Itu positif. Atau bodoh sekali diganti dengan yang lebih positif. Perlu belajar lebih banyak lagi dan lain-lain. Kata-kata dan sikap positif akan membantu kita untuk menjadi orang yang selalu berpikir positif. Dan pada gilirannya akan menjadi orang yang selalu disukai oleh yang lain. Kita dibantu untuk menjadi orang yang berkarakter positif. Banyak motivator hebat. Mereka digemari orang karena mereka selalu memberi energi positif kepada orang lain melalui kata-kata positif yang diucapkannya. Dukungan pertama yang orang butuhkan yaitu kata-kata positif, energi positif dari kita untuknya. Kata-kata positif akan mengubah orang, sedangkan kata-kata negatif akan membuat orang tidak berkembang, kerdil, dan bahkan menjadi pembangkang. Penegasan dari Yesus. Yesus menggugah kesadaran kolektif pendengarnya tentang apa yang sudah ada dalam tradisi Yahudi. Tradisi yang diturun-temurunkan selalu mengandung nilai yang menjaga kebaikan umum dalam suatu wilayah di mana tradisi itu hidup. Tradisi selalu mencakupi wilayah, orang, dan waktu tertentu. Yang diwariskan dari tradisi adalah nilai-nilai untuk mempertahankan kebaikan bersama dari orang-orang yang diikat oleh tradisi itu. Sesudah Yesus menyampaikan sabda bahagia serta ajakan untuk menjadi garam dan terang dunia di awal Injil Matius bab 5, lalu ia melanjutkan dengan mengingatkan kembali beberapa poin penting tentang hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Sebelum lenyap langit dan bumi,
Satu iota atau titik pun dari hukum Taurat tidak akan dilenyapkan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan membunuh, jangan berkata kafir kepada yang lain, jangan berkata jahil, jangan mendendam, dan harus berdamai. Jangan bersinah, cungkil matamu, penggal tanganmu, kalau itu yang membuat kamu berdosa. Jangan cerai, jangan bersumpah palsu. Peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Itu bisa dibaca dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Dengan mengingatkan para pendengarnya pada apa yang sudah disampaikan oleh Musa, Yesus mau menegaskan bahwa ia datang agar semua yang baik yang telah diwartakan dan dihidupi oleh leluhur bangsa Israel harus tetap dipertahankan dan dihidupi dengan semangat baru yang disempurnakan oleh Yesus. Yesus kembali menegaskan pentingnya kerendahan hati, saling menghormati satu sama lain, berbicara benar, serta hidup benar setiap waktu. Dalam hidup kita mesti berlomba-lomba untuk berbuat baik dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara kembar kita. Orang yang suci hatinya selalu melihat Allah dalam setiap peristiwa hidupnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang suci adalah tempat Allah bersemayam. Hati yang suci selalu melihat orang lain sebagai saudara dan tanda Allah yang hadir, serta menyapa hidupnya. Orang lain turut membentuk dan memberi arti untuk hidup kita. Itulah alasannya, agar jangan terlalu egois dan sombong dalam hidup ini. Mari kita lihat kenyataan-kenyataan ini. Kita lahir ditolong oleh orang lain. Nama diberi oleh orang lain. Pendidikan didapat dari orang lain. Gaji diberikan oleh orang lain. Kehormatan diberikan oleh orang lain. Mandi pertama kita diberikan oleh orang lain. Mandi terakhir juga diberikan oleh orang lain. Harta sesudah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman juga dilakukan oleh orang lain. Ternyata sejak lahir sampai meninggal selalu membutuhkan orang lain. Dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Bersahabatlah dengan semua orang, karena pada suatu saat nanti mereka akan menjadi sesuatu untuk kita. Kita berarti dalam hidup ini karena ada orang lain. Orang lain memiliki peranan penting dalam membentuk karakter diri kita. Bagaimana denganmu? Apakah dirimu sendiri sampai saat ini menjadi saudara yang baik untuk sesamamu? Jawablah itu dengan jujur, karena dengan jawabanmu akan menentukan siapa kamu sesungguhnya. Allah mengenalmu. Jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Tuhan memberkati.